Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih berbicara tentang Al-Qur'an di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah kita bahas bagaimana kemuliaan Al-Quran ini yang Allah turunkan di bulan Ramadan, dan juga dijadikan malam turunnya Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga sudah kita sebutkan beberapa fadilah atau keistimewaan, keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan kita kembali membaca sebagian dari keistimewaan Al-Quran, yaitu yang Allah turunkan ini adalah meninggikan derajat di dalam surga. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang masuk surga itu dengan mengatakan iqra', bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi orang itu ketika dia banyak baca Quran, maka di surganya itu akan semakin apa? Semakin tinggi derajatnya. Karena katanya di sini wartaqi waratil kama kunta turattiqul fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah seperti engkau membaca di dunia, dan sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga di mana akhir ayat yang kau baca. Berarti semakin tinggi, Bu. Kalau kita sedikit baca Quran, insya Allah masuk surga juga kalau kita taat yang lainnya. Tapi masuk surganya itu apa? Nah, standar ya. Surga itu tingkatannya banyak. Kata ulama, berapa banyak tingkatan surga? Kalau dilihat dari hadis ini, sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Oh, kalau ayatnya berapa tuh? Kalau 6.600 sekian-sekian, 6.666, berarti yang paling tinggi, paling rendah segitu. Ibu jangan, bapak jangan bilang, Sat, nggak apa-apalah yang penting masuk surga. Ada juga yang begitu. Nggak tinggi-tinggi nggak apa-apa yang penting masuk surga. Jangan, karena Nabi pernah bilang idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kamu mau minta masuk surga, minta surga firdaus. Tuh disuruhnya surga firdaus itu surga yang paling tinggi tempatnya Nabi Muhammad SAW di sana. Nah, ini kita disuruh minta surga firdaus, jangan minta ya Allah masukin surga di mana saja yang penting surga. Jangan. Minta yang tinggi sekali. Ustadz, apa sih yang penting kan surga? Orang tingkatan surga yang paling rendah dalam hadis riwayat Imam Muslim, paling rendah, tempat surga paling rendah luasnya itu 10 kali lipat dunia. Paling rendah. Kalau yang paling luas nggak usah dipikirin, dan insya Allah kita masuk semuanya. Amin. Tapi bukan itunya yang jadi masalah, kata ulama. Penjelasan dari Al-Quran dan hadis, akhirnya para ulama bilang, orang yang tingkatannya rendah di surga tidak bisa berkunjung ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau yang tinggi bisa berkunjung ke yang ke bawah. Jadi ibu, bapak kalau di surga paling rendah, ya sudah nunggu dikunjungin aja. Kan kurang enak, nggak bisa kemana-mana. Tapi yang di atas dia bisa ke sini ke bawah. Oh, makanya kita minta yang tinggi. Ustadz, kenapa nggak boleh begitu? Ya kalau boleh berkunjung yang tingkatan bawah nggak mau pulang-pulang lagi. Diem di atas terus nggak mau turun-turun. Allah udah kasih kamu di bawah. Kenapa? Tingkatan rendah hanya dikunjungin saja. Kita tempatnya indah, tapi kita nggak bisa kemana-kemana, nggak bisa dikunjungin saudara, atau tidak bisa berkunjung ke saudara, hanya bisa dikunjungin, kurang enak. Kadang-kadang ada timbul rindu, pengen ketemu, tapi nggak bisa, nunggu dia datang. Nah, inilah dikatakan apa? Surga itu tingkatannya banyak, dan semakin tinggi derajat kita, itu semakin nikmat, bisa berkunjung kemana saja. Dan ini sekali lagi adalah dengan membaca Al-Quran menjadi peninggi derajat. Dan alhamdulillah para ulama menjelaskan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, hampir seluruh ulama mengatakan
suami istri nanti didudukan di satu tempat oleh Allah. Misalkan suaminya soleh, ibunya kurang solehah, nanti bapaknya lebih tinggi, ibunya naik keangkat dengan suaminya. Subhanallah. Nanti ada ibunya solehah, bapaknya kurang soleh, tapi satu agama, dia masih berislam, maka waktu masuk surganya bapaknya keangkat dengan amal ibunya. Makanya luar biasa. Bapak, ibu kalau ngeliat bapak beramal soleh, dukung. Saya nggak bisa beramal seperti bapak, bapak bisa beramal soleh, nanti kita ikut naik kedudukan kita di surga. Begitu juga bapak, ada dia sibuk dengan berbagai macam kesibukannya, tapi kita lihat istri semangat ibadah, dukung. Kenapa? Nanti dia yang naikin derajat kita di dalam surga. Begitu juga anak, bapak ibu hadirin hadirat. Kita bapak ibu kurang, biasa saja. Ternyata anak kita soleh, anak kita soleha. Di surga dia tinggi derajatnya, bapak ibu naik ngikut, keangkat derajat dengan si anak. Saya baca Qur'annya kurang begitu bisa, tapi saya punya anak, didik anak kita biar bisa baca Qur'an, didik dia. Kenapa? Tingginya derajat anak, karena Qur'an itu kita akan keangkat dengan amal anak-anak kita. Oleh karena itu luar biasa, dalam satu rumah tangga itu bisa, kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, itu saling mengangkat nanti derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dikumpulkan di dalam surga seperti kita dikumpulkan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Inilah kedudukannya. Kenapa Al-Qur'an itu bisa meninggikan derajat di dalam surga. Kemudian sulit membacanya bagi orang itu 2 pahala. Tadi kan bacanya lancar, itu meninggikan derajat. Tapi kalau yang sulit membacanya, lihat ada 2 pahala. Jadi jangan putus asa dengan kita sulit membaca Al-Quran. Belajar, terus belajar. Terbatah-batah, tidak apa-apa. Baca itu Al-Quran terus. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini tentunya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang gadis satu-satunya. Kan istri Nabi semuanya apa? Janda ya, semuanya. Dari Khadijah radhiyallahu anha, istri yang pertama janda. Malah beda umurnya, Aisyah Khadijah waktu itu 40 tahun, Nabi 15 tahun. Setelah itu semuanya janda kecuali Aisyah. Dan memang Aisyah ini Allah set memang sudah dipasangkan untuk Nabi Muhammad, karena memang Aisyah ini sahabat atau wanita yang sekali mendengar dia nggak pernah lupa lagi. Jadi kalau ngedengar nih 10 tahun ditanya tidak akan lupa apa yang didengar saat ini. 10 tahun dia dengar, sekarang 10 tahun yang akan datang ditanya dia bisa mengungkapkan seperti yang pertama dia dengar. Itu Aisyah radhiyallahu anha, kuat hafalannya. Jadi cerita-cerita tentang Nabi, maaf, tidurnya Nabi, saat berhubungan dengan suami istri, mandinya Nabi, pokoknya berkaitan dengan rumah tangga, kebanyakan riwayat dari Aisyah. Istri yang lain, ya namanya orang udah tua, nah, sekarang dengar besok kadang-kadang apa? Kadang lupa. Aisyah bertahan hafalannya. Akhirnya Rasul diceritakan oleh Aisyah, dulu Nabi kalau tidur tuh, Nabi kalau tidur kan begini, meletakkan tangan kanannya di sebelah itu. Rasul itu ceritanya tentang Aisyah. Nabi dulu kalau mau tidur membaca kulhu al-falak an-nas. Itu cerita tentang Aisyah. Semua cerita tentang kehidupan sehari-hari dari Aisyah. Inilah Allah punya hikmah kenapa menjodohkan Nabi Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini meninggal tahun 59 Hijriah. Yang menyolatkan, yang jadi imam waktu dia meninggal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menjadi imamnya. Setahun kemudian Abu Hurairah meninggal dunia. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini pernah dituduh berselingkuh ya. Ini tentu sudah kita singgung kemarin. Kita ahli sunnah harus meyakini Aisyah itu orang suci. Yang mensucikan Aisyah Allah di dalam surat An-Nur. Kalau kita baca surat An-Nur dari 1 sampai 12, itu cerita tentang kemuliaan dan pensucian Allah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Harus kita yakini, ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Yang pandai dengan Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia, tinggi derajatnya nanti di surganya Allah. Lihat ini kabar gembiranya. Walladzi yaqra'uhu, dan yang membacanya, yatata'u fihi wa huwa alaihi syak.
Yatata itu terbatah-batah. Alif, 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 lam, 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 mim. Itu kan apa? Orang alif lam mim aja berulang-ulang. Dalikal kitabul la raiba. Itu namanya yatata. Siapa yang membaca Qur'annya yatata seperti tadi, lahu ajron, baginya 2 pahala. Ya Allah, pahala huruf-huruf yang dia ucapkan, pahala usaha. Dia nggak berhenti, dia terus dia baca walaupun susah. Orang lain setengah jam udah dapat 2 lembar 3 lembar, dia baru setengah lembar belum nyampe tapi dia sabar, lahu ajron, baginya 2 pahala. Subhanallah, makanya ini luar biasa. Bagi yang baca bisa banyakin baca, meninggikan derajat. Bagi yang tidak bisa masih belajar terus. Bagi Anda 2 pahala yang berbicara junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan usulan, Ustaz kalau begitu enakan nggak bisa baca dong. Kan 2 pahala. Alif lam mim dapat 30. Tapi saya alif lam mim itu berapa itu hurufnya itu? Banyak. Oh bukan begitu, jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nggak boleh. Maksudnya kamu belajar nggak bisa, jangan putus asa. 2 pahala. Tapi jangan dihitung, saya sih walaupun setengah jam lebih banyak pahalanya dari kamu karena saya berulang-ulang. Nggak boleh begitu. Karena kita dapat rahmat ini bukan karena banyak sedikit pahala, tapi karena karunia dan baiknya dari Allah. Kalau hitung-hitungan nanti jangan-jangan habis pergi haji nggak sholat lagi. Kenapa apa nggak sholat lagi? Saya sholat di Mekah 1 kali sholat 100 ribu. 100 ribu itu kalau dibagi 5 berapa tahun? Di Masjid Nabawi 1000 sekali sholat kan. As-sholatu fi masjidi hadza khairum min alfi sholah mimma siwahuma, kata Rasul. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali daripada sholat di tempat lain. Berarti sekali sholat 1000. Nah kalau kita 10 hari di Madinah kali di Mekah, wow ini hitung-hitungan ini. Pulang-pulang akhirnya apa? Tidak sholat. Bukan, kalau main hitung-hitungan begitu Allah pun nanti ngitung. Oh hitung-hitungan, dihitung akhirnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung nggak bisa kita. Ada hadis sahih riwayat Anas bin Malik, juga dari riwayat Imam Muslim. Dulu ada orang Bani Israel, Rasulullah cerita bahwa ada seseorang yang ibadahnya 500 tahun. Dia hidup di tengah pulau yang dikelilingi dengan laut. Di bawah pulau itu dia hidup di atas gunung, di bawah pulau ada danau dan ada pohon delima. Setiap hari dia turun minum dari danau tadi, makanya dari buah delima dan ibadah 500 tahun. Akhirnya dimeninggalkan oleh Allah. Kemudian kata Allah, adkhiluhu al-jannata birahmati. Masukkan nih orang ke dalam sorga dengan rahmatku. Orang itu bilang, la ya Rabbi adkhulul jannata bi amali. Tidak ya Allah, saya masuk sorga bukan rahmatmu tapi karena amalku. 500 tahun saya nggak pernah maksiat. Oh kata Allah, dia bilang masuk sorga karena amalnya. Di stop sama Allah. Kata Allah, hei para malaikat, hitung nikmat yang aku berikan sama dia dan hitung dengan amal ibadahnya dia. Malaikat langsung lapor, ya Allah sudah terhitung. Dengan singkat, cepat, ya Allah sudah terhitung. Apa? 500 tahun yang dilakukan ibadah sudah tertutupi untuk mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan, yang kamu berikan kepada dia ya Allah. Tapi mulut belum ya Allah. Belum dihitung. Tangan belum dihitung. Kaki belum dihitung. Apa kata Allah? Adkhiluhu al-nara. Masukin sekarang dia ke neraka. Akhirnya orang itu teriak, ya Rabb, ya Allah, adkhulu jannata birahmatik. Ya Allah, aku masuk ke dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah, bukan karena amalku. Apa kata Allah? Adkhiluhul jannah. Kalau gitu masukin dia ke dalam surga. Allah. Jadi kita ini masuk surga rahmat Allah, bukan karena. Jadi jangan hitung-hitungan. Jadi kalau ada yang tinggal di sana ngitung, ya orang Amerika mas sekali sholat sekali, saya 100 ribu. Oh tunggu dulu, bukan itu yang menyebabkan kamu masuk surga, hitung-hitungan. Jadi jangan ada yang ngiri, enak ya orang tinggal di Mekah sekali sholat 100 ribu. Oh masuk surga bukan hitung-hitungan, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Boleh jadi ada orang di tempat yang jauh dari Mekah, dari haram, bisa masuk surga lebih dulu daripada orang yang dekat dengan haram. Wah luar biasa, Allah maha adil. Kalau karena amal, yang kaya enak bisa haji, umroh, mundar mandir, sekali sholat, sekali di sini nggak pernah. Yang nggak mampu, oh tidak, Allah memasukkan kita ke dalam surga karena
rahmatnya. Oleh karena itu insya Allah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihat, ini adalah kemurahan Allah, dikasih 2 kali. Memuliakan pembawa Al-Quran. Ini ada satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ijlalillah, di antara salah satu cara memuliakan Allah adalah dengan cara nih, kalau kita mau memuliakan Allah harus kita muliakan 3 orang ini. Siapa? Yang pertama, dzisyaibah al-muslim, orang tua yang muslim. Orang tua muslimah, nggak perlu kita lihat tuh orang bodoh atau tidak bodoh, kaya miskin, rakyat jelata, pejabat, saya tidak mau tahu. Yang penting ini orang tua muslim muslimah, bukan orang tua saya, bukan kerabat saya, tapi orang tua muslim muslimah. Hormati, niscaya engkau akan menjadi orang yang bisa memuliakan Allah dan akan dimuliakan oleh Allah. Lihat, walaupun kita seorang pejabat, seorang ulama, ada orang tua, nggak boleh kita mengangkat, oh saya kan orang alim, oh saya kan pejabat, dia walaupun tua tapi apa, menang umur, nggak ada apa-apanya. Oh tidak ada. Kalau Anda mau memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah, muliakan orang-orang tua yang ada di sekitar kita tanpa melihat dia itu siapa. Yang penting dia seorang muslim muslimah, muliakan dia. Ini adalah dzisyaibah al-muslim. Syaib itu artinya uban. Jadi dzisyaib itu orang yang punya uban. Kita terjemahkan orang tua muslim. Wahamilil Quran. Nah, orang yang membawa Al-Quran. Bisa ulama yang pintar baca Quran, yang suka baca Quran, bukan yang bawa Quran terus. Bawa Quran kemana-mana nggak baca-baca, itu lain. Hamilil Quran yang membawa, maksudnya yang mengamalkan dan pinter, suka membaca Al-Quran. Muliakan orang yang suka baca Quran, muliakan. Engkau akan dimuliakan oleh Allah. Dan engkau termasuk orang yang memuliakan Allah. Bohong kalau bilang, oh saya memuliakan Allah, saya mengagungkan Allah, tapi saya tidak peduli dengan orang-orang tua yang ada. Saya tidak peduli dengan orang yang membaca Quran. Itu bohong. Karena kata Rasul, inna min ijlalillah, di antara memuliakan Allah, memuliakan orang tua muslim dan orang yang membaca Quran, ghairul ghali fihi wal jafi anhu, tentunya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Wa ikram dissultanil muksid, dan memuliakan pemimpin yang berlaku adil. Pemimpin yang berlaku adil, muliakan. Walaupun dia bukan muslim. Kalau dia berlaku adil, muliakan. Ini adalah apa? Berlaku adil, pemimpin yang berlaku adil. Adil di sini tidak dolim. Ada juga pemimpin muslim tapi apa? Dolim. Dolim ini kan artinya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Dolim itu bukan berlaku sama ya, karena kadang-kadang maaf, adil diterjemahkan itu meletakkan sesuatu yang sama. Anak, kita punya anak 3, yang satu kecil di SD, SMP, SMA, jajannya sama semuanya, itu adil. Itu bukan adil namanya. Yang namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini anak kecil mungkin jajannya sekian, ini agak banyak, ini, itulah yang namanya adil. Jadi adil tidak identik dengan berlaku sama. Ketika kita ada orang tua, ini ada anak muda, anak orang tua dibedakan, oh Ustaz nggak berlaku adil, ini dibeda-bedakan. Enggak, karena memang adil itu bukan harus berlaku sama rata, tetapi harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini orang tua berdiri susah disuruh ngantri, nah ini kan berarti nggak adil namanya. Jadi harus ada menyesuaikan tempatnya. Ini dikatakan memuliakan pembawa Al-Quran. Ini adalah tanda orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan cahaya kepada orang tuanya nanti di yaumil kiamah. Tuh anak yang membaca Quran membawa kemuliaan untuk orang tuanya. Dari Sahal ibn Mu'ad al-Juhani, beliau mendengar dari ayahnya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man qara al-Quran wa amila bihi, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang dia baca, ulbisa walidahu, dipakaikan untuk orang tuanya. Lihat, bapak ibunya dikasih apa? Tajan. Tajan itu kalau raja-raja itu mahkota, diletakkan di kepala orang tuanya mahkota. Maksudnya apa ini? Kemuliaan. Yaumul kiamah, pada hari kiamat, dau'uhu, mahkota itu cahayanya lebih terang daripada matahari.
Subhanallah, makanya bapak ibu kalau punya anak, dorong, didik anak kita biar baca apa? Al-Quran. Kemuliaannya akan kena kepada bapak ibu semuanya. Jadi bukan untuk anak itu saja, tapi kita juga dapat kemuliaannya dari amal ibadah anak kita. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ibu kalau bisa jangan meninggal kecuali meninggalkan 3: sedekah jariah, buat sesuatu yang bisa kita, ini amalan yang terus kalau dipakai kita dapat pahala sedekah jariah. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Ramadan dan sodakoh, karena memang Ramadan tidak lepas dari sodakoh. Yang kedua yaitu apa? Ilmu yang manfaat. Jangan sampai, Ustadz saya nggak bisa ngajar, ilmu manfaat itu tidak mesti ngajar. Saya punya temen, saya ajak, saya rayu untuk ikut ngaji, dia dapat ilmu, ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahala yang ngajak tadi. Jadi kalau dia pas ibu meninggal, bapak meninggal, yang kita ajak terus ngaji dan beramal dengan ilmunya, tetap kita dapat ilmu yang manfaat. Jadi gara-gara kita dia ngikut. Kata ulama kalau perlu modal nggak apa-apa, Bu. Modal untuk supaya diajak nih. Oh, dia kalau diajak langsung ke pengajian, kamu diajak makan dulu, baru mau makan dulu, ke restoran dulu udah makan, habis itu baru bawa ke sini. Itu luar biasa modal yang kita keluarkan jadi sodako, ilmu yang dia dapat dan diamalkan untuk kita sampai kita meninggal dunia. Bertahun-tahun, ternyata dia punya keluarga, diamalkan lagi, diamalkan terus. Ini ilmu yang manfaat. Jadi nggak mesti mengajar, kita bisa menjadi sebab orang itu bisa belajar. Dan yang ketiga tadi, ilmu apa? Anak yang soleh, anak yang soleh. Waladun solehun, anak laki-laki yang soleh. Kalau perempuan bagaimana? Solehah, sama. Saat hadisnya kan walad, nggak ada bintun solehah. Hadisnya kan begitu. Ibu, bapak kalau disebutkan anak laki, perempuan, masuk ke dalamnya, nggak perlu nyari apa? Perempuan ini, waduh anak yang soleh, selalu anak laki-laki yang soleh, nggak ada anak perempuan yang solehah. Sama kalau Nabi nyebutin anak laki berarti masuk ke dalamnya perempuan. Sama seperti hadis itu ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu yang sahih. Muslimatin itu tambahan, Nabi hanya ngomong muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi orang muslim laki-laki, perempuan nggak disebut karena masuk ke dalamnya perempuan. Nggak usah pakai muslimin wa muslimatin. Wa muslimatin itu tambahan, karena kalau kurang begitu kayaknya kurang mantep. Makanya banyak ustadz baca hadisnya pakai wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu salah. Yang benar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, titik, udah nggak ada. Muslimah itu tambahan. Kenapa? Karena laki-laki masuk ke dalamnya perempuan. Penghindar dari siksa. Abu Umamah pernah berkata, fa innallaha lan yu'adziba qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan pernah menyiksa hati yang terisi dengan Al-Qur'an, yang suka membaca Al-Qur'an. Itu nggak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, cukup banyak Bapak Ibu hadirin kalau kita mau bacakan semua, cukup banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an. Dan yang kedua kita bahas tentang dapat memberikan syafaat. Ini dalam Al-Quran cukup banyak ini ya. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Muma Al-Bahili juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini Quran nanti bisa menjadi syafaat. Dia akan berkata, ya Allah, orang itu suka membaca saya, ya Allah, orang itu suka memperhatikan saya, tolong selamatkan dia. Itu namanya syafaat. Jadi dia minta kepada Allah biar yang suka baca Quran diangkat dari murkanya Allah, biar cepat masuk ke dalam surga. Pemberi syafaat, cari, ini adalah Quran yang kita baca nanti akan memberikan syafaat. Dan diperbolehkan iri terhadap pembawa Al-Quran. Kita ngiri tidak boleh, tapi orang baca Quran boleh kita irikan. Irinya bukan iri apa, oh baca Quran tuh biar dipuji, itu lain, itu hasad, itu namanya. Irinya itu keinginan, ya Allah itu orang baca Qurannya enak, rajin, saya pengen kayak dia. Nah itu namanya iri. Dikatakan ada dua yang boleh kita ngiri di dalam agama ini. La hasada, tidak ada hasad illa ala tsanatain, kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul kitaba wa qama bihi ana al-lail. Orang yang dikasih kitab Allah, artinya yang pintar baca Quran, ngamalkan Quran, pintar, kita ngiri seperti yang Allah berikan kepada. Kalau bahasa kita, ya Allah saya ingin, saya ngiri seperti dia itu. Suka membaca Quran, suka.
Itu iri namanya. Yang kedua, warajulun a'tahu Allahu malan wa huwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Dan ada orang kaya suka bersedekah, ngiri. Ya Allah, enak banget. Enak sekali orang itu, sudah banyak rizki, hartanya melimpah, sedekahnya banyak. Itu tuh yang kita apa? Iri dengan sedekahnya. Tapi kalau iri kayanya saja makruh katanya. Enak banget ya orang kaya. Terus ya sudah, bisa ganti-ganti mobil, pergi kemana-mana. Begitu aja, irinya hanya iri dunia. Itu kata ulama makruh. Tapi nggak haram, boleh. Tapi kalau iri maksiat baru dosa. Kata Rasul ada 4 orang jenisnya. Ini jangan sampai jadi. Yang pertama orang kaya, hartanya disedekahkan di jalan Allah. Ini luar biasa. Ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Kaya, amalnya soleh, bagus. Itu yang paling luar biasa. Tingkatan yang kedua, orang nggak kaya, tapi pengen kayak orang kaya tadi. Pahalanya nomor 2 tuh. Saya ingin sekali kaya kayak dia dan beramal soleh. Nah itu walaupun dia tidak kaya, dia tidak bersedekah, tapi ada keinginan dapat derajat yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu orang yang tidak kaya atau yang kaya tapi bermaksiat. Nah ini lebih parah, ini nomor 3. Tapi yang lebih parah lagi, sudah miskin pengen bermaksiat. Ya Allah, enak jadi orang kaya itu maksiat terus. Kapan saya mau maksiat terus? Ini kaya dia, dosanya iya nih. Nih maksiatnya belum tapi dosa. Karena dia apes kata orang nih. Kalau kata orang sana ketiban jatuh, ketiban enggak kena genteng sekaligus. Kena semuanya. Bocor semuanya habis sudah. Kalau yang kaya tadi bener dia kena dosa karena sudah bermaksiat. Kalau ini belum bermaksiat sudah kena dosa. Ya Allah, kapan saya kayak dia? Kalau kayak dia saya akan bermaksiat begini. Itu kenanya. Innalillah, ini orang yang rugi, waliyadzubillah. Jangan sampai yang kayak begitu. Berangan-angan menjadi orang yang soleh. Saya pengen pintar baca Quran seperti dia. Saya ingin jadi orang yang bersedekah. Nah ini walaupun saya tidak pandai, saya tidak bersedekah karena saya tidak mampu, maka saya dapat pahalanya. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Al-Quran di akhir zaman. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Sahih Bukhari Muslim, banyak orang membaca tapi tidak mengamalkannya. Ini dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan. Nanti akan datang di akhir zaman anak-anak muda. Hudatsaul asnan itu anak-anak muda. Sufahaul ahlam, otaknya cetek mikirnya, dangkal, gegabah untuk memberikan hukum. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Kalau dia bicaranya selalu bicara Al-Quran, bacanya Quran terus. Tapi yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tapi dia keluar agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak lewat dari tenggorokan mereka. Maksudnya siapa? Para ulama menafsirkan ini adalah kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij itu ya. Kelompok Khawarij itu artinya apa? Kelompok yang suka mengkafirkan kelompok selain kelompoknya. Itu kaum Khawarij ada. Pernah kita singgung tentang di zaman Sayyidina Ali. Itu di zaman Sayyidina Ali keluarnya Khawarij. Ini kelompok mengkafirkan semua kelompok selain kelompok dia. Ini Khawarij dulu rata-rata hafal Quran. Dan kata Nabi akan ada nanti di akhir zaman para pemuda pinter-pinter baca Quran, banyak yang hafal Quran, tapi suka mengkafirkan dan mengeluarkan selain orang yang ada di dalamnya. Jadi selain kelompok dia dianggap kafir. Ini bahaya. Sudah ada belum kira-kira sekarang? Sudah mulai ada ini, kita dianggap kafir. Kalau perlu kita masuk masjidnya dicuci, kita najis, kita dianggapnya. Kita nggak boleh nikah dengan kelompoknya dia karena dianggap kafir. Ini hati-hati. Makanya di sini ada qawaidut takfir. Kalau kita belajar nanti lebih dalam, bahayanya mengkafirkan orang. Bapak Ibu, lebih baik kita salah tidak mengkafirkan orang daripada salah mengkafirkan orang 1000 kali. Maksudnya ini ada orang nih berbuat sesuatu kayaknya kafir apa enggak, lebih baik kita salah padahal nih orang kafir tapi kita salah mengkafirkannya 1000 kali lebih aman daripada kita buru-buru mengkafirkan orang. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan ya kafir li akhika, kalau Anda mengatakan kafir untuk saudaramu,
kalimat itu keluar. Ternyata orang itu di hadapan Allah tidak kafir, maka kembali kepada kita kekafirannya. Allah jadi kafir kita tanpa disadari. Makanya hindarkan ucapan apa? Kafir untuk orang Islam. Masalah dia berbuat macam-macam sudah, jangan dikafirin dulu dah. Yang biarkan, yang menentukan itu nanti adalah Allah. Untuk mengkafirkan jangan. Untuk menyalahkan perbuatannya, ini salah, kurang pas. Tapi untuk kafir jangan. Kafir itu berat hukumnya. Jadi jangan gampang mengkafirkan. Nanti di akhir zaman banyak orang suka mengkafirkan dan mereka pinter-pinter Quran. Ini jangan sampai terjadi. Nah, yang kedua, banyak nanti orang tidak peduli dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah berkata, Rabbi inna qaumi, ya Allah, sungguh kaumku itu ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi nanti di hari kiamat Nabi akan mengadu, ya Allah, sungguh umatku ini tidak terlalu peduli dengan Al-Quran. Nah, ini bakal diadukan. Nanti kita kalau nggak suka dengan Quran, tidak peduli dengan Quran, cuek terhadap Al-Quran, nanti Allah akan adukan. Rasul akan mengadu kepada Allah, ya Allah, ini kaumku tidak peduli dengan Al-Quran. Malu kita nanti di hadapan Allah karena diadukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Al-Furqan di ayat ke-30. Dan akan hilang ini Al-Quran, dikatakan di dalam hadis. Ini haditsun sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, yadrusul Islam kama yadrusu wasyuth thawb. Islam ini akan pudar, luntur seperti pudarnya baju baru. Beli bagus, kita pakai bertahun-tahun, akhirnya luntur. Begitulah Islam ini akan luntur. Hatta la yudra masyam, sampai nanti akan terjadi satu zaman orang tidak tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillah azza wa zal fi lailatin, dan bakalan Quran ini dalam satu malam hilang hurufnya. Nanti orang banyak puasa, kenapa Anda puasa? Nggak tahu. Kenapa Anda puasa? Bapak saya puasa, saya puasa. Nggak tahu kenapa dia puasa. Bapak ibu sholat, dia sholat. Kenapa sholat? Tahu, saya pokoknya sholat aja. Jadi ini bakal ada nanti ini. Orang itu beramal tapi tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan yang parahnya Quran ini akan hilang dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Tidak tersisa di atas muka bumi walaupun cuma satu ayat. Quran tinggal cover-covernya saja nanti. Quran itu kita buka covernya saja, dalamnya nggak ada isinya. Itu akan datang. Hanya saja para ulama, kapan ini datangnya, kapan? Kata para ulama, nanti waktu sudah tanda-tanda hari kiamat besar datang. Karena ibu bapak kalau kita belajar tentang tanda-tanda kiamat, ada dua tanda hari kiamat. Asratus sa'ah al-kubra dan asratus sa'ah as-sughra al-kubra. Yang pertama asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat as-sughra yang kecil, dan ada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nah, tanda-tanda hari kiamat kecil ada 37 poin. Tanda-tanda hari kiamat besar ada beberapa. Yang pertama itu turunnya Nabi Isa. Itu Nabi Isa akan turun. Kemudian apa? Turunan lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan ada. Dajjal juga itu akan ada. Nanti Ya'juj wa Ma'juj. Ya, di dalam suratul Kahfi itu kan ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, nanti kemudian ada hewan keluar dan hewan ini bisa berbicara. Saat hewan ini keluar, maka ayat Quran sudah hilang. Di saat itulah baru hilang. Setelah keluar hewan, keluar api dari kota Yaman dan berjalan, terjadilah terbenam dan terbitnya matahari di tempat yang tidak biasa. Kemudian terjadilah hari kiamat. Intinya di akhir zaman Quran ini akan hilang. Dan orang nanti di saat itu tidak ada orang-orang yang tua sekalipun kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Dia la ilaha illallah saja. Waktu ditanya kenapa Anda mengucapkan la ilaha illallah? Ya bapak kami dulu mengucapkan la ilaha illallah, jadi kami mengucapkan la ilaha illallah juga. Jadi hanya ikut-ikutan, tidak ada ilmu sama sekali. Itu akan terjadi nanti yaumul kiamah. Dan tetapi waktu ditanya sama perawi hadisnya, maka kata sahabat Abu Hudzaifah bin Yaman, sungguh la ilaha illallah itu sudah dapat menjadi penyelamat dari api neraka. Tetap saja walaupun hanya la ilaha illallah menyelamatkan orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata menyelamatkan di sini bukan langsung masuk surga, tidak. Artinya tidak kekal di dalam neraka. Jadi jangan dipikir oh kalau begitu la ilaha illallah modal aman dong Satya, selamat. Ya enggak aman, maksudnya aman tidak kekal.
Kan sudah saya bilang kemarin tuh, ada yang masuk surga tanpa hisab, nggak pakai hisab, masuk lewat Shiratal Mustaqim seperti kilat. Ada yang merangkak tapi lolos juga. Ada yang apa? Lewat Shiratal Mustaqim jatuh, kejebur, tapi kejebur sebentar dosanya luntur, habis. Dosanya sedikit naik. Tapi ada yang agak lama gitu-gituin dulu tuh apa? Kayak ibarat teh. Tes begini nanti biar dikocok dulu. Ada yang digituin nggak beres-beres, dia udah. Itu yang begitu tuh, bukan berarti masuk surga langsung, hanya modal la ilaha illallah, artinya tidak kekal, nanti akan masuk. Dan ada, kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ada nanti orang yang terakhir keluar dari surga, keluar dari neraka ada. Itu dia bilang ya Hanan ya Manan, dia mengucapkan ya Hanan ya Manan 1000 tahun. 1000 tahun akhirat, satu harinya aja 1000 tahun. Ini 1000 tahun dia mengucapkan ya Hanan ya Manan, teriak ya Hanan ya Manan. Ya Hanan itu wahai yang maha kasih sayang, ya Manan wahai yang maha memberikan harapan. Jadi dia teriak ya Allah, yang itu kalimat ya Hanan ya Manan. Dia teriak-teriak itu, Allah bilang, malaikatku lihat itu siapa yang teriak terus nggak berhenti itu orang. Akhirnya dilihat, singkat cerita ternyata ada seseorang. Terus apa yang kau minta? Kata Allah tawarkan, ya Allah, jika engkau tidak mau memasukkan aku ke dalam surgaku, cukup keluarkan aku dari nerakamu saja ya Allah. Tuh, saking lamanya, udah nggak ada lagi dia sendirian itu. Orang paling belakangan itu yang masuk apa? Masuk neraka, masuk surga. Akhirnya dikeluarkan sama Allah. Di dalam hadis itu waktu dikeluarkan dia merangkak, tidak mau berdiri. Saking takut apa? Takut jatuh lagi. Nah, dia bilang ya Allah, yang penting saya keluar dari neraka, sudah nggak masuk surga nggak apa-apa. Akhirnya dibawa sama Allah jalan. Dibukakan pintu surga, dilihatkan pintu surga. Ngeliat pintu surga, ya Allah, engkau nggak usah masukkan, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa berdiri di situ aja ya Allah. Dia lupa. Memang kata Rasul, orang yang ngelihat surga, jangankan surga, pintu surga dia akan lupa semuanya. Dia akan lupa semuanya. Kalau sudah ngeliat pintu surga dia akan lupa. Kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu masuk ke dalam pintu surga, dia masuk surga, dia lihat ke belakang ada orang-orang muslimin yang baru lewat dari Shiratal Mustaqim. Itu Nabi di dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia balik lagi Rasulullah. Berdiri di ujung Shiratal Mustaqim, setiap orang Islam ini yang mulai menginjakan kakinya di Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat luas dan sangat panjang, dan sudah kita kenal itu Shiratal Mustaqim. Waktu kaki kita nginjak di Shiratal Mustaqim, Nabi di ujung sana mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Nabi mendoakan satu persatu umat Nabi Muhammad yang lewat. Dia nggak mau masuk surga dulu, tapi dia ingin ngelihat umatnya selamat satu persatu. Subhanallah. Inilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita nggak boleh lupa dengan Rasulullah. Sampai waktu kita masuk masjid, jangan lupa dengan Nabi. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, salawat kepada Rasulullah. Azan kita nggak boleh lupa bersalawat. Doa tidak boleh lupa bersalawat sama Nabi. Semua sholat nggak boleh lupa salawat sama Nabi. Nggak sah sholat tanpa salawat kepada Nabi. Semuanya. Kenapa? Karena begitu hebatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihat itu semuanya lolos. Orang ini pasti ngelihat pintu surga, ya Allah masukkan saja. Lihat-lihat, nggak usah masuk ya Allah. Akhirnya masukin. Pas pinggir pintu surga, ya Allah masukkanlah aku ke surgamu ya Allah. Lupa dia doanya yang bilang apa? Rasul waktu cerita hadis ini, salah satu kalau kita ada kitab namanya kitab tertawanya Rasulullah. Rasulullah ada beberapa kali tertawa. Nabi orangnya nggak tegang ya. Jangan dibayangkan Nabi itu kali tegang. Oh tidak, Rasulullah itu murah, senyum. Kalau ceramah juga kadang Rasulullah tertawa kalau bicara. Mungkin pernah dengar yang nenek-nenek nanya, ya Rasul aku masuk surga, di surga nggak ada apa? Itu kan tertawanya Nabi, itu bercandanya Rasul. Rasulullah juga apa tidak tegang. Dan ini Rasul waktu cerita hadis ini kelihatan sampai gigi gerahamnya waktu itu tertawa Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tertawa ngelihat orang ini yang masuk, lupa dengan mintanya. Yang penting keluar dari neraka, nggak usah masuk surga nggak apa-apa. Ternyata setelah masuk lihat surga, masukin surga ya Allah. Akhirnya Allah bilang, masuklah kamu ke surga dan ya Allah
apakah masih ada tempat untukku? Saking sendirian, gak ada lagi, semua orang pada masuk, tinggal di sendirian. Apakah masih ada tempat untukku? Apa kata Allah? Apakah engkau pernah berangan-angan di dunia? Pernah ya Allah, aku pernah berangan-angan seandainya dunia milikku. Itu biasa kan orang angan-angan begitu kan. Seandainya dunia ini milik kita berdua, itu apa? Dia pernah berangan-angan begitu. Apa kata Allah? Untuk angan-anganmu aku lipat gandakan 10 kali untukmu. Berarti paling sedikit, paling kecil tempat kapling sorga 10 kali dunia. Itu yang paling terakhir. Subhanallah, bagaimana yang duluan? Insya Allah kita dikasih tinggi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu pernah berkata, la yanza'annal Qur'an min baini adhurikum. Pasti Al-Qur'an nanti akan dicabut, dihilangkan dari hafalan-hafalan kalian. Ternyata yang hilang bukan hanya huruf di menjelang sebelum hari kiamat. Jadi waktu terjadi hari kiamat, hancur lebur, tidak ada lagi huruf Quran. Bahkan orang yang hafal hilang. Semuanya akan hilang. Kata di sini yusra alaihi lailan fayadhhabu min ajwafir rijal fala yabqa fil ardi minhu syai'. Maka akan hilang, tidak ada lagi hafalan yang ada di manusia, hilang semuanya. Nanti di akhir yaumil kiamah. Dan tentu cukup banyak pembahasan, dan ini adalah kemuliaan Quran secara umum. Dan kalau untuk bulan Ramadan ada keistimewaan secara khusus. Rasul menyimak Al-Quran di bulan Ramadan setiap malam. Itu dikatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Insyaallah nanti kita akan bahas ini lebih detail di masalah sedekah, karena ini berkaitan dengan sedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan dia yang paling dermawan di saat di bulan Ramadan, saat bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam kalau bulan Ramadan, malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi Al-Quran. Berarti di sini setiap hari di bulan Ramadan kita disunnahkan membaca Al-Quran. Walaupun sedikit Bapak Ibu baca tadarus. Ini kan Nabi membaca di depan malaikat Jibril membacakan di depan Nabi. Simakan, kalau orang tahfidz itu yang suka ngafal Quran, ada simakan, baca disimak, tadarus. Rasulullah SAW melakukan itu di malam Ramadan dengan malaikat Jibril. Makanya Nabi bisa tahu, Ibu, Bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca sejarah, Al-Quran diturunkan pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, seperti yang kita bacakan tadi. Setelah itu yang turun kedua bukan ayat ke-6 sampai habis, ayat yang lain lagi, ya ayyuhal mudaththir. Ya, terus nanti beda-beda itu ayat. Kok bisa kumpul jadi satu? Nah, inilah Ramadan, malaikat Jibril membaca di depan Nabi. Nabi mendengar, langsung dibaca. Jadi Nabi mendengar bacaannya. Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286 yang menyusun malaikat Jibril. Dibacakan di depan Nabi, Nabi baca di depan para sahabat, sahabat hafal, ditulis. Itulah sejarah kenapa Al-Quran berurutan, walaupun turunnya tidak berurutan, itu acak-acakan, tapi bisa berurutan. Itu adalah dari malaikat Jibril menyimak. Jadi menyimak. Makanya kita tidak boleh baca acak-acakan, harus berurut. Adapun letak surat per surat itu tidak mesti dari Nabi. Ada yang hasil pemikiran sahabat. Makanya kita boleh misalkan rakaat pertama kita baca Alam Nasroh, rakaat kedua kita baca Wadduha, boleh. Sah apa tidak sah itu? Karena urutannya Wadduha baru Alam Nasroh, kita baca Alam Nasroh dulu baru Wadduha, boleh. Boleh. Tapi afdolnya Wadduha ayat pertama, rakaat kedua baru Alam Nasroh, urutannya. Kenapa boleh dibaca tidak urut? Karena memang urutan itu bukan dari Nabi, itu kebanyakan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang urutan dari Nabi sedikit, tapi kebanyakan dari sahabat. Tapi kalau ayatnya digabung-gabung nggak boleh. Wadduha walaili idza saja fa idza faragta fansab, hancur itu ayat, berantakan. Karena itu sudah urutannya nggak boleh. Kalau satu-satu selesai. Tapi kalau surat-suratnya boleh. Nah, inilah Al-Quran di bulan Ramadan khusus dibaca. Ini cerita Fatimah, insya Allah nanti kita ceritakan karena cukup panjang. Kata Fatimah, dulu Nabi dibacakan Quran itu Rasul. Ini Fatimah ini waktu itu riwayat Aisyah. Ceritanya singkat saja, Aisyah pernah melihat Rasulullah memanggil Fatimah waktu Rasulullah sakit. Rasulullah sebelum meninggal 21 hari sakit panas. Di akhirnya baru Rasulullah meninggal. Jadi Nabi sakit meninggalnya 21 hari. Waktu sakit parah dipanggil Fatimah, lalu dibisikkan sama Rasul. Fatimah nangis. Kemudian dibisikkan kedua,
Fatimah ketawa. Setelah pergi langsung Aisyah menghampiri Fatimah. Hai Fatimah, apa yang dibisikkan sama Nabi? Kok bisikan pertama dia engkau menangis, bisikan kedua engkau ketawa? Kata Fatimah, aku tidak akan menceritakan sampai Nabi tidak ada. Akhirnya Nabi meninggal. Nah setelah Nabi meninggal, Fatimah ditanya lagi sama Aisyah. Saina kan ibunya ya, ibu tirinya Fatimah, karena Fatimah kan putrinya. Ibunya yaitu Aisyah dengan Fatimah lebih tua Fatimah 7 tahun, lebih tua. Nah dia anaknya lebih tua, tapi tetap dianggap ini adalah ibunya. Ditanya akhirnya, hei Fatimah ada apa? Dulu kau mau cerita kalau Nabi meninggal, sekarang Nabi sudah meninggal, apa yang terjadi? Dia bilang, ini cerita Fatimah, akhbaroni, Nabi memberitahukanku, anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sana marrah. Nabi biasanya membisikkan Quran, membacakan Quran kepada Nabi setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Wa innahu aradahul an marratain, tapi sekarang kata Nabi, saya kok disimakan sama malaikat Jibril 2 kali ini tahun. Berarti ajalku sudah dekat wahai Fatimah. Jadi Nabi sudah tahu, hei Fatimah, biasanya malaikat Jibril membacakan Quran sekali, tapi tahun ini 2 kali. Berarti sebentar lagi saya akan meninggal. Sakitku ini akan berakhir dengan meninggal. Fatimah nangis ngedengar Rasulullah akan meninggal dunia. Itulah dia menangis. Dipanggil lagi, dikasih tahu, fattakillah wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan sabarlah wahai Fatimah. Kemudian dia bilang bisikan yang kedua, fa innahu ni'mas salafu ana laki, tapi sebaik-baik orang yang menyusul aku adalah engkau. Setelah aku meninggal engkau akan meninggal. Ketawa Fatimah. Allah, kalau kita kira-kira bagaimana Pak? Bapak kita bisikin, saya sebentar lagi meninggal, nangis kita. Tapi sebentar lagi kamu nyusul, tambah nangis. Jujur bukan ketawa gitu, tambah takut kita. Ini Nabi lain. Fatimah begitu cintanya dengan Rasul, engkau adalah orang keluargaku yang pertama kali menyusulku. Ketawa dia, subhanallah. Kenapa? Karena begitu cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Setelah meninggal Rasul, 6 bulan kemudian tidak ada keluarga yang meninggal. Semua keluarga nggak ada yang meninggal kecuali Fatimah yang pertama meninggal setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal 6 bulan, dan selama 6 bulan Fatimah mengurung diri, tidak pernah keluar, dalam keadaan sedih terus, termasuk orang yang menangis cukup lama karena meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kejadiannya seperti sahabat, seperti orang gila. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, bahkan Umar bin Khattab mengeluarkan pedang. Man qala Muhammadan mat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad sudah meninggal, aku akan tebas lehernya dengan pedangku ini. Tidak percaya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Semuanya guncang, semasjid nggak percaya, nangis semuanya. Abu Bakar As-Siddiq datang, langsung ngetok pintu Aisyah, dan itu adalah putrinya dia. Dia masuk ke kamarnya, ternyata di atas dipan Nabi sudah ketutup dengan kain putih. Orang nggak ada yang terima karena rumahnya Nabi nggak bisa dimasukin. Nabi itu adalah rumahnya Aisyah. Apakah Nabi sudah meninggal? Beritanya meninggal tapi belum tahu. Abu Bakar yang masuk. Dilihat Rasulullah sudah ketutup dengan kain putih. Baru Abu Bakar yang memastikan. Lalu dibuka sama Abu Bakar kain putihnya. Dilihat Rasulullah dalam keadaan senyum. Rasulullah dalam keadaan senyum. Kemudian faqabbala baina ainai. Kemudian Abu Bakar mencium di antara kedua matanya, di keningnya dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibilang apa? Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasul, badanmu sungguh wangi dalam keadaan hidup dan meninggalmu. Jadi badannya Nabi wangi waktu meninggal dunia. Wangi dan dicium sampai Abu Bakar mengeluarkan air mata, kena ke pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar berdiri di atas mimbarnya, baru dia berkhutbah. Setelah mengucapkan hamdalah dan salawat, dia bilang, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, fa innahu hayyun la yamut, dia itu yang maha hidup dan tidak pernah meninggal dunia. Dibacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum
Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin. Siap dibacakan itu Nabi Muhammad adalah seorang nabi seperti nabi-nabi sebelumnya yang juga meninggal dunia. Dibacakan terus, akhirnya semua sahabat membaca ayat itu, keluar dari kota Madinah teriak di jalan-jalan baca ayat itu. Kalau nggak mendengar ayat itu mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dibaca, diteriak di jalan-jalanan. Subhanallah. Inilah luar biasa Rasulullah tahu sebelum meninggalnya dikasih tahu. Engkau wahai Fatimah adalah orang yang pertama kali menyusul. Intinya di bulan Ramadan Rasulullah selalu dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril, kecuali di tahun meninggalnya dibacakan berapa? 2 kali. Dan yang terakhir Al-Quran di bulan puasa ini digabungkan oleh Nabi. As-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Quran dapat memberikan syafaat untuk seorang hamba. Jadi puasa dan Quran tidak boleh dipisahkan. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini bulan Ramadan adalah bulan puasa dan bulan Quran. Oleh karena itu kita bahas Quran di bulan Ramadan. Jadi tidak boleh dipisahkan. Amalan yang paling bagus hari-hari ini adalah Quran. Walaupun dalam ilmu fikih dan sebagainya, lihat ulama-ulama dulu baca hadis, belajar fikih, belajar ini nanti habis Ramadan. Sekarang belajar Quran. Belajar Quran, baca Quran banyakin. Kecuali dakwah, kecuali ulama ini memerlukan disampaikan, itu boleh. Tapi kalau sekarang ibu misalkan di rumah ada buku fikih dibaca sendirian sama Quran, baca Quran lebih afdol daripada baca kitab fikih, apalagi novel. Nah itu tinggalin dulu tuh, simpen dulu itu, simpen buku-buku itu nanti untuk baca Al-Quran. Lihat para sahabat sampai ada yang setiap malamnya khatam, ada yang 1 hari khatam Quran. Boleh apa tidak? Boleh kalau untuk bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan jangan sehari sekali, kalau kecepatan nanti nanti akhirnya berantakan. Tapi kalau Ramadan 1 hari ulama dulu boleh. Ini adalah tentang pentingnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan yang terakhir sebagai penutup supaya tidak salah paham, ada hadis yang mengatakan seperti ini. Ini penggalan dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasul bilang, la yafqahu man qara'ahu fi aqal min thalath. Tidak memahami Al-Quran dengan benar siapa yang membacanya kurang dari 3 hari. Dari hadis ini para ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Maksudnya apa? Kalau di luar bulan Ramadan. Jadi kita mau ngejar setiap 3 hari khatam terus, jangan. Lebihkan, seminggu sekali khatam boleh. Tapi kalau bulan Ramadan boleh. Ini khusus untuk bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, saya tidak bacakan Arabnya langsung. Larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari adalah bagi mereka yang mendawamkannya, mengkontinyukannya. Adapun di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, lihat, khususnya ini diperbolehkan. Jadi saking banyaknya mau khatam tiap hari boleh untuk bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan jangan menghatamkan 1 hari sekali. Nanti ibu nggak masak semuanya, di demo nanti sama bapak-bapak. Bapak nggak bisa, harus ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi kalau di bulan Ramadan silakan banyakkan membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini merupakan pendapat dari para ulama yang sudah disepakati diperbolehkan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang Ramadan bulan Al-Quran. Jadi kita sudah tahu maksud daripada pembahasan kita. Mungkin kalau ada yang bertanya sambil nunggu 5 menit, biasanya 10:04 supaya nggak korupsi waktu. Mungkin kalau ada, silakan. Kalau ada yang bertanya, 1 pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, apakah yang bisa merubah bentuk menjadi manusia hanya malaikat Jibril saja atau semua malaikat? Nah, di sini kalau kita belajar tentang al-imanu bil malaikah, iman dengan malaikat salah satunya adalah yatasyakkal. Malaikat itu bisa merubah bentuk. Nah, ternyata bisa merubah bentuk. Jadi bukan hanya malaikat Jibril saja. Jadi semua malaikat dengan izin Allah tentunya mereka bisa merubah bentuk. Mungkin kalau ibu bapak pernah membaca hadis Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dan yang lainnya, seluruh ulama sepakat mengatakan hadis ini sahih. Dulu pernah ada orang
yang buta. Satu lagi ada yang kulitnya rusak. Ada satu lagi yang berkaitan dengan rambut. Ini orang diuji oleh Allah. Dan akhirnya Allah uji dengan diturunkan malaikat. Malaikat itu memberikan izin, dengan izin Allah memberikan kesembuhan. Akhirnya nih orang baik semuanya, sembuh. Nih 3 orang yang sakit tadi itu, kulitnya tidak bagus, rambutnya dan juga masalah matanya, baik semuanya. Besoknya ini orang kaya nih. Ini waktu yang tadinya buta sudah sembuh, dikasih unta sama Allah, dan untanya akhirnya menjadi sangat banyak. Begitu juga yang rambut kurang bagus tadi dikasih kambing jadi banyak. Begitu juga yang kulitnya kurang bagus dikasih binatang juga, ternak menjadi banyak. Setelah banyak, Allah kirim malaikat merubah bentuk. Yang pertama kulitnya cacat, datang ke orang itu, padahal itu malaikat, bukan malaikat Jibril. Dia datang, dia minta, bukankah engkau dulu sakit seperti saya? Oh, saya tidak pernah sakit, saya dapat ini harta dari keturunan, dari waris dan sebagainya. Mengingkari, akhirnya Allah cabut. Nah, itu cerita itu pernah malaikat merubah bentuk. Jadi bukan malaikat Jibril merubah bentuk. Begitu juga ibu kalau pernah baca tentang cerita kaum Lut. Nabi Lut yang didatangi sama 2 malaikat yang ganteng sekali. Sampai kaumnya tertarik. Nah, itu bukan malaikat Jibril, 2 malaikat yang merubah menjadi laki-laki yang sangat ganteng. Hampir semua cerita rata-rata malaikat merubah bentuk menjadi orang yang sempurna, ganteng. Itu rata-rata. Sedikit sekali cerita yang buruk, malaikat tuh ganteng-ganteng. Makanya jangan sampai ada punya pemikiran, kadang-kadang orang minta-minta, jangan-jangan malaikat tuh datang minta-minta. Apaan malaikat datang minta-minta? Tidak, itu kebanyakan malaikat tuh bentuknya sempurna kalau dia merubah bentuk. Dan itu memang ternyata ada riwayat-riwayat yang mengatakan malaikat itu bisa merubah bentuk. Sembuh. Iya, ini saya ingat cerita tentang Imam Bukhari. Pernah dengar tentang Imam Bukhari? Imam Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Bukhari ibn Ibrahim ibn Bardijbah al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini waktu lahir sempurna. Kemudian pada umur belum sampai 9 tahun dia kena panas, step ya kalau bahasa kita, kemudian sampai buta karena memang anak laki lebih rawan untuk lebih nggak kuat dengan anak wanita. Dia buta dan akhirnya buta cukup lama. Seorang ibunya waktu itu setiap malam dia bertahajud dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kesembuhan kepada anaknya yang buta. Imam Bukhari penulis kitab hadis itu buta awalnya, masih kecilnya. Di dalam tidurnya waktu ibu tidur dia bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu datang mendekati putranya yang namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lalu kedua matanya Imam Bukhari ini yang masih kecil diusap. Kemudian dia pergi. Pagi-pagi ibu tuh bangun, langsung lihat anaknya melek, tidak ada buta sedikit pun, melek seperti biasa sampai dewasa. Ternyata ibu, saya bisa yakinkan ibu Anda adalah orang yang soleha dulunya dan suka qiyamul lail. Ibu kalau punya bisa qiyamul lail untuk anak apapun, anak itu punya hajat apapun, ibu coba rajinkan qiyamul lail dan doakan. Di dalam qiyamul lail kita pasti, makanya Imam Bukhari bilang doa ibu la turat, ibu doanya tidak akan pernah tertolak. Dia sendiri mengatakan mataku dibuka oleh Allah karena doanya ibu. Subhanallah. Saya yakin ibu Anda pasti orang soleha dan qiyamul lail itu sudah bisa. Bahkan kata ulama tadi, dengan berkahnya orang-orang tua kita yang qiyamul lail bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan sesuatu yang berlebihan dan itu adalah berkat amal orang tua kita. Oleh karena itu luar biasa. Ini memang bukan cerita, tidak bisa dipungkiri. Zaman dulu sudah ada. Imam Bukhari pun pernah menceritakan tentang ibunya yang luar biasa. Itu jadi memang betul dan itu sangat-sangat hal yang perlu kita syukuri. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur dan tidak melupakan orang tua kita. Dan sekali lagi semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang tua yang soleh dan solehah untuk anak-anak kita semuanya.
dan insya Allah kita bisa menjadi sarana untuk menjadi anak-anak kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang tentang kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.